Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cikita Bella. Hari ini kita akan membahas soal-soal TPS mengenai pengetahuan kuantitatif. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, di situ disediakan gambar. Pertanyaannya adalah, pada gambar di atas ada dua buah lingkaran sepusat dan masing-masing terbagi menjadi 6 bagian yang kongruen. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, berapakah peluang titik yang terambil terletak pada daerah yang diarsir? Nah, langkah yang pertama, kita cari atau kita tulis informasi yang sudah tertera pada soal, di mana informasinya luas lingkaran besar sama dengan 3 kali luas lingkaran kecil. Nah, coba kita beri nama ya, luas titik-titiknya pada lingkaran itu. Misalkan ini ada titik A, B, O, M, dan N. Nah, karena luas lingkaran besar sama dengan 3 kali luas lingkaran kecil, maka luas juring OAB atau juring yang besar sama dengan 3 kali luas juring kecil atau juring OMN. Karena OAB 3 kalinya OMN, berarti kita bisa menganalogikan OMN itu nilainya 1. Dan sisanya yang ABMN itu 2, biar totalnya itu menjadi 3. Berarti kita temukan perbandingan antara OMN dibanding ABMN sama dengan 1:2. Nah, sekarang kita perbandingan luas lingkaran. Luas lingkaran yang diarsir dibanding luas lingkaran seluruhnya. Karena seluruhnya itu lingkaran besar, berarti pakai luas lingkaran besar. Nah, luas lingkaran yang diarsir, kalau teman-teman lihat di situ kan ada 2 bagian tuh 2 bagian yang diarsir dan masing-masing bagian nilainya 2. Berarti 2 dikali 2 4. Nah, sekarang kita mencari luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar tadi kan 3 kali luas lingkaran kecil. Berarti luas lingkaran kecilnya coba kita hitung, di situ dibagi menjadi 8 bagian dan masing-masing bagian itu nilainya 1. Nah, kalau teman-teman bingung bagiannya itu yang mana, bagiannya itu yang juring kecil ini. Masing-masing itu kan nilainya 1 dan lingkaran kecil dibagi menjadi 8. Berarti luas total lingkaran kecil ini adalah 8. Nah, berarti luas lingkaran besarnya 8 dikali 3 yaitu 24. Penyederhanaannya yaitu 1/6. Berarti ketemu jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 2. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa nilai ekspor negara Y kira-kira 2 kali lipat dari nilai impor negara X. Nah, ini gampang banget ya teman-teman. Teman-teman hanya membandingkan antara nilai ekspor negara Y dengan nilai impor negara X. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kira-kira berada pada tahun 1990, di mana nilai ekspor negara Y, itu ekspor itu berarti kan yang diarsir hitam ya, nah itu nilainya sekitar 55. Nah, terus kita lihat nilai impor negara X yang ditunjukkan oleh tanda panah merah itu nilainya sekitar 20 sekian gitu. Nah, berarti kurang lebih perbandingannya antara ekspor negara Y dengan impor negara X kan 2 kali lipatnya ya. Berarti yang benar jawabannya adalah yang tahun 1990, yaitu jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 3. Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint biru dan 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint hijau. Jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 ballpoint merah, berapakah jumlah total ballpoint dalam kotak? Nah, ini peluang ya. Pembahasannya, peluang itu sama dengan perbandingan atau sebanding dengan banyaknya ballpoint. Jumlah ballpoint merah dibanding jumlah ballpoint biru dibanding jumlah ballpoint hijau sama dengan 1/2 banding 1/3. Nah, dari mana teman-teman tahu itu? Dari soal. Nah, di sini kan diketahui peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint biru. Berarti merah 2 kalinya biru, berarti biru setengahnya merah. Dan 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint hijau.
berarti merahnya ballpoint hijau, ballpoint merah itu 3 kalinya ballpoint hijau, berarti ballpoint hijau sepertiganya ballpoint merah. Selanjutnya, karena itu pecahannya nggak sama, penyebutnya nggak sama, kita samakan penyebutnya. Kita jadikan 6. Jadinya 6/6 dibanding 3/6 dibanding 2/6. Karena penyebutnya sudah sama, dihilangkan aja nggak apa-apa. Berarti tinggal pembilangnya aja, yaitu 6/3/2. Di dalam soal, kalau teman-teman baca lagi, terdapat 12 ballpoint merah. Padahal perbandingannya ballpoint merah tadi kan 6. Ya kan? Nah, perbandingannya adalah 6. 6 dikali berapa? Biar 12 dikali 2 kan ya? Berarti yang lain nanti juga harus dikali 2. Berarti ballpoint biru 3 dikali 2 sama dengan 6. Ballpoint hijau 2 dikali 2, 4. Berarti total ballpoint seluruhnya 12 ditambah 6 ditambah 4, yaitu 22. Berarti yang benar jawabannya yang D. Lanjut nomor 4. Dari gambar di atas, manakah pernyataan yang benar tentang nilai X, Y, dan Z? Nah, itu disediakan gambar segitiga A, B, C. Karena yang B belum tahu sudutnya berapa, berarti kita cari dulu. Nah, sudut B, total sudut pada segitiga itu kan 180. Berarti untuk mencari sudut B, 180 dikurangi 45 dikurangi 95. Maka ketemulah 40 derajat. Nah, kalau teman-teman tahu, panjang sisi dalam segitiga sebanding dengan besar sudutnya. Artinya, semakin besar sudutnya, maka semakin panjang sisi yang berada di hadapannya. Kalau dia sudutnya B, berarti sisi yang ada di hadapnya adalah X. Kalau sudutnya A, sisi yang di hadapannya adalah Z. Kalau sudutnya C, berarti sisi di depannya adalah Y. Nah, sekarang kita pakai perbandingan dulu sudutnya. Ternyata sudut yang paling kecil adalah B, selanjutnya A, dan yang paling besar adalah C. Nah, berarti nilainya yang paling kecil itu X, setelah itu ada Z, setelah itu Y. Berarti yang benar jawabannya ya C. Gampang ya teman-teman. Selanjutnya soal yang terakhir. Manakah yang mempunyai nilai terbesar? Di situ dikasih pilihan jawaban, di mana setiap pilihan jawabannya itu ada mengandung pecahan. Dan kalau teman-teman lihat, di situ pecahannya 7 dan 14 ya, penyebutnya maksudnya ada 7 dan 14. Nah, untuk mengetahui nilai mana yang paling besar, teman-teman usahakan penyebutnya itu disamakan, biar teman-teman nanti tinggal membandingkan pembilangnya aja. Contohnya seperti ini. Misalkan yang A, 4/7 dikali 80% atau 4/7 dikali 80/100. Nolnya dicoret, 4 kali 8 32, 7 kali 10 70. Yang B sama ya, 6/7 kali 70%, yaitu 6/7 dikali 70/100. Nolnya dicoret, 6 kali 7 42, 7 kali 10 70. Nah, untuk yang C, 9/14 dikali 80% sama dengan 9/14 dikali 80/100. Nolnya bisa dicoret. Nah, di sini kan biar sama-sama penyebutnya 70, maka antara 14 sama 8 itu bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 2. Jadinya 8 bagi 2 4, 14 dibagi 2 7. Jadinya 9 kali 4 36, 7 dikali 10 70. Yang D masih sama, 11/14 dikali 60%, yaitu 11/14 dikali 60/100. Nolnya dicoret. Nah, biar dia penyebutnya jadi 70, maka yang 14 itu harus disederhanakan dengan 6, yaitu dibagi 2 ya, 6 bagi 2 3, 14 dibagi 2 7. Maka 3 kali 11 33, 7 kali 10 70. Yang terakhir yaitu 9/7 dikali 50%, sama aja kayak 9/7 dikali 50/100. Nolnya dicoret, maka tinggal 5 kali 9 45, 7 kali 10 70. Nah, kalau udah seperti ini itu kan penyebutnya sama semua, 70 semua. Jadi teman-teman tinggal membandingkan nilai pembilangnya saja. Karena pertanyaannya nilai yang terbesar, berarti teman-teman cari pembilang yang paling besar siapa, yaitu yang E, 45/70. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E, 9/7 dikali 50%. Gampang kan ya teman-teman?